Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Halo Mitra Darat, selamat datang kami ucapkan di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Tentu saja bersama saya Agung Firdaus. Dan saya Putri. Kembali lagi ya Gung ya. Benar. Nah hari ini kita beda nih Putri. Apa Gung? Kalau biasanya kalau kita kedatangan tamu dari pejabat atau sektor transportasi, tapi sekarang masih sektor transportasi juga tapi dari sudut pandang yang berbeda Putri. Wow, dari mana Gung? Nah di tengah-tengah kita sudah ada Pak Aziz, Kepala Perwakilan Jasara Harja Kota Magelang. Selamat pagi Pak Aziz. Selamat pagi Mas Agung Ya benar Pak. dan Mbak Putri. Selamat pagi. Nah yang kedua ada Pak Aris sebagai Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tidar Magelang. Selamat pagi Bapak. Semangat pagi Mas Agung. Semangat pagi. Mudah-mudahan Senin ini tetap semangat ya. Semangat dong Bapak. Kita kan kemarin rame-rame ngerayain 17 17 Agustus Ya. ya Bapak ya. Betul sekali. Ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Iya. Ini saya juga kita hari ini kehadiran tamu kehormatan Benar Bapak. Mas Aziz. Saya kok sering ketemu ya. Nama-nama itu kadang-kadang saya sering ketemu Mas Aziz. Jodoh kan? Jodoh ya. Kadang-kadang kalau nggak Arif, Iya. Aziz. Adik saya sendiri juga Aziz. Nama pasaran Iya. juga. Kakak saya itu juga Aziz. Iya. Iya nih sekedar kayaknya sering ketemu deh Mbak Putri ya. Iya Bapak. Iya. Nah jadi bagi Mitra Darat nih kalau pengen tahu tentang jasa harja itu apa, cara mungkin ngeklaim asuransi itu bagaimana, harus lihat video kita sampai akhir Putri. Betul banget. Aku mungkin mitra darat di luar sana yang belum mengetahui apa sih itu Jasara Harja. Iya. Pokoknya pantengin terus di podcast Ngopi. pagi hari ini ya. Kita mau tanya-tanya sedikit ya Bapak Iya. tentang jasara harja. Ini kan mungkin masyarakat masih belum tahu gimana jasara harja itu apa. Terus tapi kadang-kadang mungkin sering lihat di tol atau di mana itu. Cuman nggak tahu sebenarnya tugasnya tuh seperti apa sih Bapak gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas Agung. Memang ya, banyak masyarakat yang belum tahu. Bahkan banyak juga yang kau bolak-balik. Yang di tol itu jasa marga. Oh iya, Bukan sama jasa harja. saya sendiri. Oke Pak. Ya, dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Jasara Harja adalah suatu badan usaha milik negara yang diberikan amanah mengelola dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 tentang santunan penumpang kendaraan umum dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang santunan kendaraan kepada masyarakat. Dua undang-undang itu memang sudah lama ya, tahun 64, tapi masih relevan sampai saat ini, jadi belum dirubah. Untuk tugasnya kita mempunyai dua tugas pokok, yaitu mengelola dan memberikan santunan kepada masyarakat. Iya. Gitu Mas Agung. Oke Bapak. Tadi kan katanya jasa harja itu memberikan santunan kepada korban kecelakaan Bapak. Iya. Nah itu tuh untuk yang mengalami kecelakaan atau ahli waris korban yang meninggal dunia itu dana santunan tersebut dari mana sih Bapak ininya? Ya. Kalau saya jelaskan tadi, dua tugas pokok mengelola dana santunan dari masyarakat, didapatnya ada dua sumber ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 33, yaitu dari setiap penumpang kendaraan umum yang menaiki kendaraan umum yang sah itu sudah termasuk include dengan premi jasara harja. Jadi kalau penumpang atau masyarakat menaiki kendaraan umum yang sah ya, bukan kendaraan kayak semacam sekarang kan banyak travel gelap misalkan, itu di kami tidak sah. Oh nggak sah. Yang sah itu seperti yang ada di terminal ini, bis, taksi, kereta api, pesawat, kereta api. Nah, itu setiap tiket yang dibeli oleh masyarakat sudah termasuk iuran atau premi jasara harja. Dan apabila masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan, itu dana tersebut dikembalikan lagi lewat santunan yang diberikan oleh pemerintah lewat jasara harja. Kemudian yang kedua, untuk Undang-Undang Nomor 34 bagi pemilik kendaraan bermotor
seperti sepeda motor, mobil, bis dan sebagainya itu setiap tahun membayar ada ke Samsat kan ya, Iya, benar. membayar Pajak, pajak. ya. Pajak. Nah di situ di baliknya itu ada notis yang setelah membayarkan diberikan oleh petugas yang ada di Samsat. Ada beberapa kolom di situ yang namanya PKB, BPN dan ada SWDKLLJ yang kepanjangannya adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah dari situ kita memungut premi yang dibayarkan oleh masyarakat setiap tahun melalui pajak kendaraan bermotor. Di situ untuk tarif sepeda motor 35.000, roda 4 143 dan seterusnya. Jadi sudah otomatis kalau masyarakat membayar pajak di Samsat sudah ada premi jasa raja di situ. Oke. Nah, Jadi itu misalkan kalau kita pajaknya mati itu berarti nggak bisa ya Bapak ya? kalau pajaknya mati, kendaraan tersebut mengalami kecelakaan, nah kita sebetulnya tetap hadir di situ ya sebagai apa pemerintah lewat jasa harja. Nah di situ kita menghimbau kepada pemilik kendaraan tersebut untuk membayar pajaknya terlebih dahulu. Setelah itu baru santunannya Bisa baru dapat cairkan disalurkan. Oh gitu. Oke. Mungkin Bapak nih di luar sana masyarakat kan belum tahu Iya. untuk gimana sih prosedur pengajuan klaimnya itu seperti apa Bapak? Untuk prosedur pengajuan klaim apabila masyarakat mengalami musibah kecelakaan itu yang utama dan pertama adalah lapor kepada pihak kepolisian. Banyak masyarakat yang masih takut ya apabila kecelakaan, malah ngumpet nggak dilaporkan atau apa namanya secara keluargaan istilahnya membayar masing-masing apabila luka-luka atau yang nabrak itu nanggung sendiri pembiayaan perawatan karena takut kepada polisi. Iya. Nah, persyaratan utama adalah laporan polisi. Nah, setelah laporan polisi nanti polisi menerbitkan laporan polisi ini udah online, sudah digitalisasi semua ya. Kita sudah bisa langsung ngecek jalan tersebut terjadi di jalan apa, korbannya apa, di mana. Kita sudah langsung mengetahui. Nah, setelah itu korban apabila dirawat di rumah sakit, kita memberikan surat jaminan ke rumah sakit. Kita kebetulan sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit di wilayah Magelang, baik kota maupun kabupaten. Kita tinggal menerbitkan surat jaminan kepada rumah sakit. Nanti pihak rumah sakit yang mengurus ke kita. Itu semua rumah sakit swasta ataupun Semua negeri Bapak? rumah sakit swasta maupun pemerintah. Dan apabila misalkan hanya luka-luka ringan dirawatnya hanya di puskesmas, itu kalau puskesmas kita belum bisa kerjasama. Apabila masyarakat berobatnya di puskesmas itu bisa langsung menuju ke kantor jasa raja untuk reimbas langsung kepada kita. Oke, seperti itu. Di paling nggak berarti pemerintah benar-benar sudah hadir ya. Iya Betul betul. sekali, Bapak. Iya. Tapi mungkin saya juga mau tanya juga Mas Hadis. Beberapa waktu yang lalu itu kan kita pernah ada kejadian kecelakaan bis Handoyo Ya. yang di Cipali ya. Itu kan korbannya itu kan kurang lebih paling enggak 12 12 orang ya waktu itu ya. Itu mereka semua sudah dapat santunan jasa raja semua ya? Semua sudah Ya. sudah terjamin. Oh iya paling enggak berarti memang pemerintah benar-benar dalam ini hadir terkait yang pertama kaitan dengan keselamatan, juga paling tidak apabila ada satu mungkin kejadian yang tidak diinginkan, pemerintah pun hadir di situ ya Mas. Betul. Termasuk yang luka-luka juga waktu itu termasuk ya. yang luka-luka. Apalagi bis Handoyo itu kan sudah online semua ya. Manifestnya sudah jelas. Kita sudah bisa mantau langsung. Kecuali kalau misalkan ya sopir di tengah jalan menaikkan penumpang gelap misalkan. Di manifest itu tidak ada. Itu tidak terjamin. Jadi paling tidak satu himbauan buat masyarakat pengguna ya, paling tidak kalau mau beli tiket lebih baik langsung ke agen-agen resminya. Betul. Terutama mungkin kalau warga Magelang, ayo kalau mau beli tiket datang saja langsung ke Terminal Tidar. Kita sudah ada 29 agen yang siap melayani dengan
PO-nya masing-masing ya Pak Putri ya. Benar, benar. Jadi paling enggak melalui ini juga kita himbau ya Mas, Iya, betul. supaya nanti masyarakat kalau yang mau cari tiket jangan nanti beli di tengah jalan atau mungkin di pinggir jalan, Langsung ke agen naik, resmi. langsung ke Bapak. agen resmi. Jangan jadi penumpang gelap ya Bapak. Iya. Betul sekali. Terus harus sesuai juga Bapak KTP-nya sama yang naik gitu. Harus sesuai. Oke. Nah ini kan tadi udah bahas tentang prosedurnya gimana ya Ya. Bapak ya. Nah ini untuk kira-kira besaran santunannya itu kira-kira berapa sih Bapak untuk setiap kecelakaan atau yang meninggal gitu Bapak? Baik. Nilai santunan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Ini menyesuaikan dengan keadaan, mungkin harga obat naik, jasa dokternya naik, biaya kamar di rumah sakit naik. Nah ini pemerintah juga menyesuaikan juga. Terakhir di tahun 2017 lewat PMK nomor 15 dan 16 pemerintah menaikkan nilai santunan sebesar 100% tanpa menaikkan premi. Jadi yang sebelumnya itu untuk santunan meninggal 25 juta, Iya, iya. saat ini naik menjadi 50 juta rupiah. Untuk santunan biaya perawatan yang sebelumnya 10 juta naik menjadi 20 juta Iya, oke. tanpa menaikkan Premi tadi ya. santunan. Iya. Oke. Mumpung hadir juga Mas Aziz di sini, kalau penumpang itu berapa sih preminya? Misalkan yang naik di Terminal Tidar itu, misalkan seperti naik Handoyo gitu ya. Ya. Tiketnya Handoyo itu sekarang kan yang sleeper itu berapa tuh? 400-an ya. 400 ribuan. 400 ribuan itu kalau dari situ untuk harga apa? Mungkin untuk preminya berapa per penumpang ya? Premi penumpang itu setiap orang di tiket yang sudah dibeli ada nilai Rp60 untuk premi Jasara Harja. Rp60. Kecil banget ya. Lah, lumayan. Tapi itu yang nyetorkan nanti dari pengusahanya ya Mas ya? Ya, jadi sebelum tanggal 27 itu si pengusaha itu harus sudah menyetorkan kepada Jasara Harja. Tiap bulannya ya? Setiap bulannya. Oh, berarti seluruh data yang terkait dengan berapa jumlah orang yang naik misalkan bis Handoyo atau mungkin bis Ramayana atau mungkin apa namanya yang lain-lain ya misalkan kayak Rosalia Indah dan lain-lain itu nanti kena premi Rp60 per penumpang ya. Ini paling enggak supaya masyarakat juga tahu ya. Iya. Mereka kalau menurut saya sih kecil banget ya. Iya Bapak. Iya benar Rp60. Bapak. Untuk Rp60 Rp60. ya. Rp60. Sekarang nggak dapat apa-apa dengan Rp60 Bapak. Tapi nggak ada keinginan untuk menaikkan dari situ ya dari Mas ya. Nah, untuk menaikkan sebetulnya dari kita kan nilai santunan naik tanpa menaikkan premi di tahun 2017 sampai saat ini belum. Belum ada perubahan ya. Ya, itu harus tingkat atas ya lewat DPR macam-macam lah ya. Iya, berarti memang Agak ini satu membuktikan ya bahwa pemerintah itu sudah hadir. Betul. Sudah hadir kaitan untuk menjamin terkait dengan keselamatan berlalu lintas. Walaupun mungkin kalau kita lihat tadi penjelasan dari Mas Aziz tadi biayanya sangat kecil ya. Iya. Tapi itu adalah wujud kehadiran dari pemerintah terkait dengan keselamatan, Betul sekali, terutama misalkan ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini, kita pemerintah hadir melalui Jasara Harja. Ini paling enggak terima kasih Jasara Harja ini yang sudah memberikan satu pelayanan untuk masyarakat. Pak Aris baru tahu juga ya nilai. Baru tahu. Saya juga baru tahu Bapak. Kayaknya sosialisasinya kurang ini Pak. Saya nggak tahu. Karena untuk SDM kita kan sangat terbatas sekali. Kita hanya 17 orang saja untuk Sekedu ya Pak. sekedu. Itu udah membawahi. Karena lingkup kerja kita sekedu perwakilan-wakilan. Iya. Tapi kalau misalkan yang naik angkot itu juga mereka bayar? Bayar. Oh, pengusahanya juga ya? Itu perlu domisili perusahaannya atau anu? Ya, Mas? kalau angkutan dalam kota dibebaskan dari tarif Jasara Harja. Oh, angkutan dalam kota. Kalau AKDP? AKDP ya, selain dalam kota itu kena premi. Oh iya. Mereka bayarnya online atau ini? Biar online atau mungkin langsung distorkan ke Jasara Harja? Saat ini masih ada dua pilihan, online boleh, kemudian ke bank langsung bisa, lewat Jasara Harja juga, ke kantor juga bisa. Tapi mohon izin nih, kita perlu tanya juga kadang-kadang gitu ya. Iya Bapak. Bagaimana tingkat keterpatuhan para pengusaha ini, Mas Aziz? Nah, Keterpatuhan mereka terhadap kaitan membayar premi Pembayaran tadi. premi. ya, Karena misalkan ada kejadian kecelakaan pun kan dari Jasara Harja hadir di situ ya. harus hadir. Tapi bagaimana tingkat keterpatuhan
para Dari pengusaha pengusaha. ini, terutama yang AKDP sama AKAP itu terhadap kaitan kewajiban premi tersebut, Iya. Mas Haji? Iya. Pada awal 2020 waktu munculnya COVID itu Pak, itu sangat berat sekali bagi kita, bagi masyarakat, bagi pengusaha PO, itu bis nggak ada yang jalan, kemudian masyarakat juga takut untuk bepergian. Iya betul Nah waktu di itu ya. situ banyak bis yang nggak jalan. Nah kita beri kebijaksanaan juga apabila yang nggak jalan diberi keringanan untuk tidak membayarkan iuran wajibnya. Setelah COVID? Setelah COVID ini malah ya berangsur-angsur mulai membaik dan kepatuhan pengusaha-pengusaha itu juga untuk wilayah Magelang saya rasa sudah sangat baik, sangat bagus, sangat baik sangat ya. taat. Oke, terima kasih kepada para pengusaha ya. Udah membayar Ya, premi. sudah ya. Iya. Iya. Banyak kesadaran dari pengusaha juga bahwa si penumpang ini juga menjadi tanggung jawab si pengusaha tersebut. Betul. Pengusaha juga sudah memahami lah, sudah Iya, benar. kesadarannya sudah tinggi juga. Oke. Iya, berarti kan pemerintah itu benar-benar hadir Ya. terkait dengan keselamatan Mas Agung ya. Iya, benar, Betul Pak. sekali Bapak. Apabila tidak menyetorkan itu juga seharusnya kesalahan si pengusaha ya, karena si penumpang itu kan sudah menitipkan istilahnya, menitipkan premi itu ke pengusaha lewat tiket itu. Tapi kadang-kadang mungkin ada tidak pengusaha yang tidak mengetahui kewajiban untuk membayar premi ini. Enggak tahu semua. Oh tahu semua ya, Karena misalkan kita juga sering setiap sosialisasi juga bulan ya. juga mengunjungi PO-PO tersebut. Oh iya. Ini sebenarnya kalau menurut saya pribadi nggak terlalu mahal ya, Iya benar Bapak. dengan Rp60 untuk per Rp60 penumpang. saja. Tapi sudah paling tidak menjamin ketika mereka, siapa sih yang pengen celaka, nggak ada Iya, yang jangan. pengen celaka ya, nggak mau. Tapi yang namanya dunia itu kadang-kadang kan ya seperti itulah. Iya. Banyak kejadian yang mungkin tidak kita inginkan pun kadang-kadang terjadi. Dan pemerintah benar-benar hadir terkait dengan kecelakaan atau mungkin ada kejadian yang tidak diinginkan tersebut melalui jasa harja ya. Betul sekali Bapak. Ini paling nggak apresiasi dan terima kasih untuk jasa harja Mbak Putri Mbak Agung ya. Iya benar Bapak. Satu ilmu buat kita juga ya Gung ya. Benar, Putri. Tadi kita juga nggak tahu apa sih tuh jasa raharja. Sekarang udah tercerahkan ya. Betul banget. Mumpung hadir Mas Haji di sini, dikulik aja kira-kira apa yang belum diketahui tentang urusnya terus dan lain-lain kita kulik aja Mas Haji ya. Kupas tuntas. Iya, kupas tuntas gitu ya. Mungkin melalui podcast ngopi di pagi hari ini kan sudah terjawab ya Agung semuanya. Apa sih itu jasa raharja? Apa sih klaim asuransi di jasa raharja itu seperti apa gitu? Gung? Iya benar. Nah ini satu pertanyaan lagi Bapak. Untuk saran dan juga himbauan dari jasa raharja untuk masyarakat di luar sana pada tema pagi hari ini tuh apa Bapak? Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aris yang sudah mengundang kami mensosialisasikan tentang peran dan fungsi jasa raharja kepada masyarakat. Yang kedua di Samsat se-Jawa Tengah ini ada program yang namanya 4 kali untung. Apa itu Bapak? Nah ini tujuannya untuk menumbuhkan ketaatan kepatuhan pajak bagi masyarakat. 4 kali untung itu yang pertama adalah bebas biaya balik nama. Kedua ada diskon pajak. Yang ketiga diskon denda. Yang keempat ada diskon apa lagi? Pokoknya ada 4 kali untung. Bagi masyarakat yang masih penasaran, silahkan datang saja ke Samsat terdekat. Nah program ini selesai di tanggal 20 Agustus besok. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang memiliki kendaraan pribadi baik motor, mobil yang telat bayar pajak atau yang belum bayar pajak di bulan ini, silahkan datang ke Samsat terdekat untuk segera membayarkan pajaknya. Nah dari pajak tersebut ada sumbangan wajib yang dikelola oleh jasa raharja yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan. Kemudian yang ketiga,
kami harapkan kepada masyarakat pengguna jalan, taatilah peraturan lalu lintas, rambu lalu lintas, cek kendaraan, cek badan kita sendiri apabila tidak sehat, istirahat dulu apabila melakukan perjalanan jauh. Nah, setiap kecelakaan yang timbul, yang pertama adalah kelalaian dari diri kita sendiri, melanggar lalu lintas dan sebagainya. Demikian himbauan dari saya. Iya. Mudah-mudahan bisa didengar oleh segenap masyarakat di Magelang. Betul. Iya tadi menarik ini. Betul, Bapak. Jadi paling tidak kan ada 4 untung tadi ya. Iya, betul. 4 untung itu terutama untuk Yang diskonnya. warga ya. Ini banyak kadang-kadang kalau boleh tahu tingkat keterpatuhan membayar pajak kendaraan itu berapa persen kalau wilayah Magelang, Mas? Nah, untuk kepatuhan masyarakat untuk bayar pajak ini belum terlalu tinggi, Pak Aris. Belum terlalu tinggi Kalau ya? nggak salah baru sekitar 60%-an di bulan Juli kemarin. Berarti ini masih banyak. Sangat banyak, iya. sangat banyak masyarakat kita ini yang belum membayar kewajiban mereka ini untuk membayar pajak kendaraannya ya. Iya. Ya. Mereka kadang-kadang ada resiko juga kalau misalkan kendaraan tersebut misalkan tidak membayar pajak nih, Mas. Ya. Ini mereka misalkan nih ada kejadian yang tidak diinginkan, mereka dapat santunan dari jasa raja tidak? Nah, itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila kendaraan telat pajak atau mati pajak, nah kendaraan tersebut mengalami musibah kecelakaan, negara tetap wajib hadir. Oh, Nah, tetap wajib kita hadir. hanya menghimbau kepada pemilik kendaraan agar melunasi dulu pajaknya, setelah itu santunan baru bisa diserahkan. Tetapi atau tetap bayar. mereka harus membayar dulu ya. Ya. Dilunasin dulu. Ya karena santunannya dari premi juga kan, Bapak ya. yang dibayarkan masyarakat juga. Ini ternyata banyak pengetahuan juga ya. Ternyata tingkat keterpatuhan masyarakat nggak jauh-jauh masyarakat Magelang. Ini terkait dengan pembayaran pajak ternyata baru sekitar 60%. Jadi paling enggak dengan adanya satu program dari pemerintah ini, dari Samsat juga, ayo masyarakat Magelang taat patuh untuk membayar pajak. Karena itu nanti kalau misalkan ada satu kejadian yang tidak diinginkan pun, itu nanti akan kembali ke masyarakat pengguna lagi. Benar. Gitu ya Mas Agung Pak Putri ya. Ini paling enggak kita Dan hanya sampai besok, sampai tanggal 20. sampai tanggal 20. Ya, 20 Agustus. 20 Agustus. Oh berarti itu kan tadi BBN biaya balik nama gratis. Kalau untuk BBN sampai 19 Desember. Nah, ini sampai mau minta Ini khusus untuk yang diskon-diskon tersebut sampai tanggal 20 besok Agustus. Ya, satu informasi yang menarik mungkin paling tidak kita sampaikan kepada masyarakat melalui program Ngopi Kita pagi ini. Ayo masyarakat Magelang kita Taat bayar pajak. taat bayar pajak. Jangan hanya kita mengendarai juga, tapi kita lupa untuk Bayar membayar kewajiban pajak kita. kewajibannya gitu ya. Iya, betul. Hanya sampai besok ya tanggal 20 Iya. Agustus 2024 Kalau yang untuk BBN ya, yang untuk mahal loh itu Mbak Putri kalau kita untuk biaya balik nama itu. Iya. Mumpung kesempatan masih 1 hari lagi, Iya. kita himbau kepada masyarakat yang Diskonnya ingin masih biaya 1 balik hari nama ya. lagi sampai besok tanggal 20 Agustus 2024. Iya. Ini masih ada nih Bapak. Ya. Ini kan tadi untuk besaran kalau meninggal dunia itu 25 juta ya Bapak ya. 50 juta. Oh 50 juta. Terus kalau luka berat sama luka ringan beda nggak Bapak? Luka-luka maksimal 20 juta. Oh maksimal 20 Iya, 20 juta itu maksimal ya. Hmm. Kalau habisnya biasanya kalau paket, sekarang rumah sakit ada paket-paketan biasanya. Kalau patah tulang jenis apa gitu, paketan senilai segini misalkan. Dan apabila lukanya berat, sangat berat misalkan biayanya lebih dari 20 juta, yang 20 juta nanti di cover oleh jasa raja, selebihnya BPJS. Oh, BPJS. Iya, apabila punya ini ya kartu BPJS. Iya. Apabila enggak punya kartu BPJS, ya bayar sendiri selebihnya. Kalau luka ringan habis semisal 5 juta ya digantinya senilai kwitansi senilai 5 juta. Oh iya iya. Nggak perlu tanyakan juga Mas Agung. Ngurusnya itu sulit apa enggak? Terus kemudian ini Mas Aziz, ngurusnya itu sulit apa enggak? Yang kedua, perlu biaya apa tidak pada waktu ngurus tadi, Oh, iya. ngurus ke jasa raja? Nah, kita sudah saya sampaikan tadi sudah bekerja sama dengan semua rumah sakit yang ada di Magelang, bahkan Sekedu sudah kerjasama baik pemerintah maupun swasta. Untuk mengurus itu rumah sakit tinggal melengkapi semacam kalau pasien minta KTP KK, rumah sakit
kwitansi, kemudian surat kuasa direktur rumah sakit ke penerima kuasa, tinggal diserahkan ke kita. Langsung selesai. Langsung selesai. Semudah itu. Itu langsung cair atau gimana itu? Langsung cair. Langsung cair ya. Kita juga ditarget 14 hari setelah pasien keluar dari rumah sakit sudah harus dibayarkan. Oh, seperti itu. Iya. Jadi mudah ya Bapak ya. Mudah. Mempermudah untuk mungkin masyarakat di luar sana yang mengalami musibah ya Bapak. Iya, kewajiban dari masyarakat hanya melaporkan kepada polisi. Itu saja. Yang penting laporan dulu. Iya. Ya. Betul. Kita laporan dulu ke polisi, terus nanti prosedurnya juga nggak sulit ya. Dan satu lagi, tidak ada biaya sepersen pun. Nggak ada biaya sepersen Nol. pun Tidak ya. dipungut biaya apapun Iya, ya baik Bapak yang ya. luka-luka meninggal dunia itu nggak ada dipungut biaya apapun. Jadi jangan khawatir ya masyarakat yang misalkan Betul. jangan sampai ada misalkan informasi, oh nanti ngurus jasa raja itu sulit loh, Ribet Iya. gitu kan. ribet, terus nanti butuh biaya dan lain-lain, nggak usah Takut khawatir, ya. nggak usah takut lagi ya. Paling nggak dari yang disampaikan oleh Mas Ais tadi kita jadi tahu bahwa ngurusnya juga tidak sulit, Betul tetapi kemudian yang kedua juga sebenarnya gratis. Iya. Tapi yang satu lagi harapan kita jangan sampai mudah-mudahan kita Jangan sampai Jangan terjadi. sampai. Yang diminta semua selamat. Semuanya ya. selamat gitu Betul ya. sekali. Dan apabila yang meninggal dunia, kita wajib melakukan kunjungan ke pihak ahli waris. Iya benar. Nah di situ kita datangi, kita ikut takziah, kita ikut berbela-sungkawa. Di situ kita ketemu langsung dengan ahli waris. Nah kita kalau sudah adem lah ya suasana hati, suasana duka, kita minta data-data seperti KTP, KK dan lain sebagainya. Dan kita langsung minta rekening si ahli waris. Jadi nggak ada tunai di situ. Jadi potongan itu susah kalau ini ditransfer ya utuh sebesar 50 juta. Kalau apabila ahli waris tidak punya rekening, kita bisa bantu untuk membuatkan atau membikinkan. Kita juga sudah bekerja sama dengan Bank beberapa perbankan di Magelang untuk proses santunan tersebut. Iya iya. Banyak pengetahuan. Iya benar ya. Baru semua Pak. Ya mungkin ini belum semuanya kali ya. Tapi paling enggak dari di sini kita sudah bisa cukup tahu ya. Preminya itu berapa, bagaimana ngurus itu ternyata nggak sulit. Berapa sih nanti Yang didapatkan. klaimnya berapa kalau misalkan luka berat, luka ringan apa sampai meninggal. Tapi harapan kita ya jangan sampai nanti untuk seluruh warga Magelang dan semuanya mudah-mudahan kita semuanya selamat. Amin. Tadi pesannya jangan lupa kita tertib berlalu lintas gitu ya. Dan untuk himbauan untuk masyarakat atau mungkin warga yang mau pesan tiket atau mungkin mau naik angkutan umum diusahakan melalui terminal tidar. Iya. Betul. Jangan Karena semua nanti artinya resmi ya Bapak ya. Iya, semuanya diusahakan resmi semua, jangan Betul jadi penumpang sekali. gelap. Karena kalau jadi penumpang gelap, apabila terjadi sesuatu keinginan terjadi kejadian yang tidak diinginkan, tidak ditanggung oleh jasa raja. Jadi datanglah ke terminal tidar atau apabila mau naik misalnya ke Jakarta atau mungkin ke Surabaya atau tujuan-tujuan lain antar Iya. kota. Ya. Jadi apabila kecelakaan rendah atau enggak banyak, kita senang bukan karena labanya tinggi ya. Laba tinggi juga nanti disetorkan lagi ke pemerintah lewat dividen. Iya, iya. Jadi kita senang ya warga selamat lah. Selamat, Bukan karena senang Betul. enggak ada kecelakaan karena labanya tinggi ya. Iya benar Bapak. Kita lebih baik selamat Pak Aris. Iya, Gitu. lebih- Iya. Ya harapan kita semuanya Betul. selamat semua, jangan sampai ada kejadian yang tidak diinginkan Mas Agung, Mbak Putri ya. Betul sekali. Mas Agung, Mbak Putri, dikulik dulu semuanya, kupas tuntas lah. Kira-kira masih apa yang mungkin mengganjal di hati itu Iya, monggo. bisa ditanyakan mumpung ada Mas Aziz datang ke sini. Ini mungkin saya ada sedikit pertanyaan juga nih Bapak. Tadi kan kita masih bahas tentang cara prosedur mungkin kecelakaannya tadi Bapak yang cara ngeklaimnya. Mungkin kalau untuk pencegahnya ada nggak kira-kira sosialisasi gimana atau biar masyarakat itu juga taat berlalu lintas itu ada sosialisasinya atau gimana Pak? Iya. Programnya untuk mencegah kecelakaan itu Bapak? Kita juga ada program untuk pencegahan kecelakaan ya, tapi programnya terpusat semua lewat pusat di kantor pusat kita di Jakarta, seperti misalkan pengadaan barikade, pengadaan rambu lalu lintas seperti itu. Untuk tingkat daerah
karena anggarannya sangat terbatas, kita hanya bisa mensosialisasikan mungkin ke sekolah-sekolah. Kalau sekolah rutin, Kalau sekolah rutin, setiap bulan harus ada, walaupun itu cuma 1 kali kita gilir. Kalau misalkan bulan ini di Magelang, bulan depan di Wonosobo dan seterusnya, tapi itu rutin kalau sosialisasi. Kalau sosialisasi. Karena tingkat kecelakaan itu paling tinggi di usia produktif ya, seperti anak-anak sekolah, Sekolah ya, anak remaja. kuliah. Remaja ya Bapak Iya, ya? paling tinggi itu di usia produktif korbannya. Oke, oke. Gitu. Iya. Jadi untuk kalau yang Kedu sendiri itu membawahi daerah mana aja sih Bapak? Kita membawahi 6 kabupaten kota di Kedu, 1 kota Magelang sendiri, kedua Iya. Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kebumen, Temanggung dan Wonosobo. Oke. Oh ini kayaknya nyambung Mas Agung, Mbak Putri. Benar Bapak dengan Kita itu kan punya program ya. Iya. Jadi ceritanya Mas Aziz, kita itu kan konsep dari Terminal Tidar itu mixed use. Ya. Nanti di samping kita akan melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat penumpang. Jadi kita melayani tugas pokok tupoksi kita itu yang pertama kali adalah kaitan dengan pelayanan ya Pak Putri ya. Benar Bapak. Pelayanan penumpang, pelayanan bis dan lain-lain. Yang kedua kita pengawasan. Ya. Nah ini program kita itu salah satunya ke depan itu kaitan dengan mixed use Mas Aziz. Ya. Jadi salah satunya itu bagaimana di Terminal Tidar ini bisa menjadi tempat pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Ya. Ini mungkin ceritanya kayaknya melihat dari Mas Aziz, ini ceritanya kayaknya kita harus ngajukan proposal langsung ke pusat. monggo Pak Aris. Nah, nanti mungkin kita ini aja titip proposal aja deh ya. Iya benar Bapak. Ya mudah-mudahan nanti kita dengan Jasara Harja, dengan Polri dan lain-lain, kita bisa kolaborasi. Kita bisa kolaborasi, kita bisa bekerja sama terkait yang terutama yaitu tadi, pertama kita adalah mencegah jangan sampai terjadinya kecelakaan. Tujuannya mengedukasi ke masyarakat Pak Aris. Iya. Mungkin kan nanti di next episode lagi J, kita bisa bertanya-tanya kepada- siap diundang lagi Pak Aris. Siapa nih? Paling nggak ini benar-benar satu pengetahuan buat kita. Betul sekali. Saya sendiri kadang-kadang sering dengan Jasara Harja itu dalam artian janjane tupoksinya apa sih gitu ya. Iya benar. Terus kalau misalnya kaitan dengan preminya itu preminya berapa gitu. Ya saya pikir Pak Aris saja baru tahu apalagi masyarakat Iya. awam itu ya. Banyak lagi yang lebih nggak tahu lagi mungkin. Nah itu makanya paling enggak mudah-mudahan melalui kita ngopi di Terminal Tidar ini Betul sekali Bapak. paling enggak kita bisa memberikan satu informasi Kepada masyarakat. lebih kepada masyarakat. Terutama hari ini terkait dengan apa itu Jasara Harja Jasa, dan ya. bagaimana kalau masyarakat misalkan ada kejadian yang tidak diinginkan itu ngurusnya ke Jasara Harja seperti apa. Benar. Sesuatu. Terima kasih Mas Terima Aziz kasih Bapak kehadirannya. ya. Sami-sami Pak Aris. Iya. Mungkin satu lagi Bapak sebelum penutup dari Jasara Harja sendiri ada pesan atau ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat di luar sana Bapak Iya. sebelum penutup ini. Tadi sudah saya sampaikan ya, saya ulangi lagi ya, terutama bagi masyarakat pengendara kendaraan bermotor, taatilah peraturan lalu lintas sebelum bepergian, cek kondisi badan sehat atau tidak, fit atau tidak, kemudian cek kendaraannya, mesinnya, remnya, bannya dan sebagainya. Kemudian tujuannya agar kita selamat sampai tujuan. Keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Sama. Demikian. Oke. Pak Aris, Ya, Mas terima Agung, kasih Mbak. Mas Aziz. Terima kasih Pak Aziz ya udah Setuju datang. saya kalau ini. Iya benar. Keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Sama. Jangan sampai kita sudah berusaha untuk selamat, sementara mungkin ada pihak-pihak lain Iya, Betul. yang kadang-kadang itu seperti itu. betul sekali. Ya, terima kasih Mas Aziz. Terima kasih ya. Sami Pak Aris. Kayaknya next time perlu kita undang lagi ya. Yes, siap, Pak Aris. Betul Bapak. Mungkin misalnya project kita tadi ya Bapak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Aziz sudah datang di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Ini mungkin juga bagi mitra darat udah tercerahkan ya Bapak ya. Betul banget Alhamdulillah. Agung. Nah, jadi itulah podcast Ngopi kita tadi, mitra darat. Tadi kita udah bahas tentang apa Jasara Harja itu, terus bagaimana ngeklaim asuransi, terus sampai besaran nominalnya dapat berapa bagi yang betul meninggal banget. dan luka-luka juga Sudah sudah dijelaskan dijelaskan tadi, tadi ya. Jadi bagi mitra darat nih yang nggak pengen ketinggalan nih podcast Ngopi untuk selanjutnya, bisa follow Instagram kita di Terminal Tidar Magelang dan di YouTube channel kita di Terminal Tidar. Mungkin sekian podcast Ngopi kita hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.
Saya Agung Firdaus Dan dan saya Putri. pamit undur diri. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.